Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Anis Septiani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Anis. Ibu berasal dari SD Negeri Jomblang 01, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Kali ini kita akan belajar mengenai literasi untuk kelas 2, tema 3. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang literasi? Kalau ada yang belum tahu, maka dengarkan penjelasan dari Bu Anis ya. Apa itu literasi? Secara etimologis dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai literatus. Artinya adalah orang yang belajar. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Ada beberapa manfaat dan tujuan pembelajaran literasi bagi anak SD, yaitu melatih anak membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir kritis. Yang ketiga, menciptakan budaya literasi di lingkungan keluarga yang diharapkan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi peserta didik SD. Dan yang keempat, mengembangkan kearifan lokal, nasional, dan global. Literasi kali ini kita akan belajar mengenai fabel. Kalian sudah tahu fabel? Jika belum, dengarkan penjelasan dari Bu Anis ya. Cerita fabel adalah sebuah cerita yang menceritakan kehidupan binatang yang memiliki perilaku seperti manusia. Fabel termasuk salah satu jenis cerita fiksi dan bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel pun sering disebut dengan cerita moral, karena di dalamnya terkandung pesan moral. Tokoh yang berperan pada sebuah cerita fabel itu pada umumnya adalah binatang. Cerita fabel pun tidak hanya menceritakan kehidupan manusia, melainkan menceritakan kehidupan manusia dan berbagai karakternya juga. Jadi, binatang yang menjadi tokoh dalam cerita fabel tersebut memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Sifat mereka ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Mereka memiliki sifat senang bersahabat, pintar, sopan, jujur, dan juga melakukan perbuatan yang terpuji. Mereka pun ada yang memiliki sifat suka menipu, sombong, culas, licik, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel menjadi salah satu wadah atau sarana yang potensial dalam menanamkan nilai moral. Kamu pun bisa mencontoh atau memberikan pengajaran kepada orang lain mengenai contoh karakter-karakter yang terpuji dari binatang tersebut agar dapat memiliki sifat yang baik. Fabel yang akan kita pelajari hari ini berjudul Petualangan Ayam dan Anjing. Buku ini berasal dari dengan penerbit tim Dava Media Jakarta dan penciptanya Dani Larito. Apakah anak-anak sudah siap mendengarkan cerita dari Bu Anis? Yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Anjing dan ayam berteman akrab, berharap bahwa suatu saat mereka dapat berkeliling dunia dan menemukan pengalaman baru. Mereka memutuskan untuk meninggalkan tanah pertanian dan melakukan perjalanan melalui sebuah jalan yang menuju ke hutan. Kedua sahabat itu berjalan bersama dengan semangat. Mereka asik berbincang selama perjalanan. Pada malam hari, ayam mencari tempat untuk bertengger seperti kebiasaannya. Sedangkan anjing melihat sebuah pohon yang berlubang dan dipikirnya pohon tersebut sangat baik untuk dijadikan tempat menginap. Anjing menyelinap ke dalam lubang pohon tersebut
dan ayam terbang ke atas salah satu dahannya. Keduanya lalu tertidur dengan nyenyak di pohon tersebut. Di saat fajar menyingsing, ayam terbangun dan sejenak dia lupa di mana dia berada. Dia mengira dirinya masih di tanah pertanian, di mana tugasnya adalah membangunkan seisi rumah pada pagi hari. Sekarang dengan berdiri di atas jari kakinya, dia mengepakkan sayapnya dan berkokok dengan semangat. Tetapi bukannya petani yang terbangun mendengar dia berkokok, melainkan dia membangunkan seekor rubah yang tidur tidak jauh dari pohon tersebut. Rubah tersebut dengan cepat melihat ke arah ayam dan berpikir bahwa dia mendapatkan sarapan pagi yang sangat lezat. Dengan cepat dia mendekati pohon di mana ayam bertengger dan berkata dengan sopan, "Selamat datang di hutan kami, Tuanku yang agung. Saya sangat senang bertemu dengan Anda di tempat ini. Saya merasa yakin bahwa kita akan menjadi teman baik." "Saya merasa tersanjung, Tuan yang baik," kata ayam dengan malu-malu. "Jika kamu memang mau, pergilah ke pintu rumahku di bawah pohon ini. Pelayanku akan membiarkan kamu masuk." Rubah yang sedang lapar itu tidak mencurigai apapun. Ia berjalan ke arah lubang di bawah pohon seperti yang disuruh ayam. Dan dalam sekejap mata anjing yang tadinya tidur di dalam lubang pohon itu menyergapnya. Rubah yang mau menipu ayam malah tertipu oleh ayam. Nah, setelah membaca dan mendengarkan cerita fabel petualangan ayam dan anjing, agar lebih memahami isi cerita, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan selanjutnya yang keempat, dan pertanyaan terakhir yaitu nomor 5. Setelah kalian mendengar dan membaca pertanyaan-pertanyaan, mari kita bahas agar anak-anak lebih memahami isi cerita. Yang pertama, apa tema dari cerita petualangan ayam dan anjing? Maka jawabannya adalah tema cerita tersebut adalah tentang persahabatan. Cerita tersebut menceritakan persahabatan antara ayam dan anjing. Untuk pertanyaan kedua, siapakah tokoh yang berperan dalam cerita petualangan ayam dan anjing? Maka jawabannya adalah tokoh yang berperan dalam cerita petualangan ayam dan anjing adalah ayam, anjing, dan rubah. Untuk pertanyaan nomor 3, apa watak tokoh dalam cerita petualangan ayam dan anjing? Yaitu watak tokoh yang pertama, ayam, cerdik dan ramah. Untuk yang kedua, watak tokoh anjing yaitu suka menolong dan setia. Untuk watak tokoh rubah yaitu licik dan suka menipu. Untuk soal nomor 4, di mana latar tempat cerita petualangan ayam dan anjing? Maka jawabannya yaitu tempat terjadinya cerita petualangan ayam dan anjing adalah di hutan. Untuk jawaban pertanyaan nomor 5 dengan soal apa amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita petualangan ayam dan anjing adalah jika kita suka menipu maka akan berakibat buruk pada kita. Maka kalian jangan sampai suka menipu ya. Nah, setelah kita mempelajari pertanyaan dan pembahasan dari cerita petualangan ayam dan anjing, anak-anak, ibu beri tugas ya, yaitu
Jangan lupa, tugasnya ditulis di buku latihan ya. Setelah Ibu beri tugas, maka kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat ya. Ibu Anis, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.